Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Sari, mahasiswi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prodi Tarjamah Fakultas Adab dan Humaniora. Di sini saya akan menjelaskan tentang nomina berdasarkan bentuk. Menurut para ahli, Wright membagi nomina menjadi dua, yaitu nomina primitif dan nomina derivatif. Nomina primitif adalah nomina yang berasal dari kata benda atau nama seperti rojulun atau satu laki-laki. Sedangkan nomina derivatif yaitu nomina deverba berupa verba yang berasal dari kata. Nomina derivatif bisa dikatakan sebagai kata benda atau adjektiva. Derivatif yang diderifikasikan dari verba seperti taksim atau derivasi. Nomina dalam sudut pandang bahasa Indonesia itu terbagi menjadi dua. Yang pertama nomina semantik dan yang kedua nomina sintaksis. Adapun ciri nomina dalam bahasa Arab yaitu terbagi menjadi tiga. Yang pertama, kata yang berharkat tanwin seperti rojulun. Yang kedua yaitu kata yang dibubuhi dengan artikel alif lam. Contohnya seperti ar-rojulu. Dan yang ketiga yaitu kata yang didahului dengan preposisi harfu jar. Misalnya seperti minal madrasah atau partikel harfu sumpah seperti billahi harfu ba. Pembagian nomina atau isim dalam kaidah sorof. Nomina berdasarkan bentuknya yaitu terbagi menjadi dua. Yang pertama nomina sahih akhir dan nomina ghair sahih akhir. Nomina sahih akhir adalah nomina isim mu'rab yang tidak termasuk dalam bentuk isim maksur, mankus, dan mamdud. Sedangkan isim sahih ghair akhir yaitu kebalikan dari definisi isim sahih akhir. Sedangkan isim sahih ghair akhir adalah kebalikan dari definisi isim sahih akhir, yakni isim mu'rab yang termasuk dalam isim mamdud, mankus, dan maksur. Pembagian isim ghair sahih akhir adalah ada tiga, yaitu yang pertama isim maksur, yang kedua isim mamdud, dan yang ketiga isim maksur. Isim mankus adalah isim mu'rab yang isim mankus adalah isim yang di akhirnya berupa huruf ya dan harkat sebelumnya berharkat kasroh, seperti contoh al-qadi. Sedangkan isim maksur adalah yang isim mu'rab yang akhirnya berupa huruf alif yang biasa ditulis dengan huruf alif atau ya hamzah. Contohnya seperti Musa. Sedangkan isim mamdud adalah isim yang akhirnya hamzah dan sebelumnya ada alif ziyadah atau alif tambahan. Contohnya seperti hamro'u. Adapun isim terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu isim nakiro dan yang kedua isim ma'rifat. Isim nakiro adalah isim yang menunjukkan kepada sesuatu yang tidak pasti, misalkan seperti madrasatun. Sedangkan isim ma'rifat adalah isim yang menunjukkan kepada sesuatu yang sudah pasti, kebalikannya dari isim nakiro. Contohnya seperti Zaidun atau Fatimatun. Ia menunjukkan benar-benar kepada orang itu atau kepada si Zaid ataupun kepada si Fatimah. Isim domir adalah isim mabni yang menunjukkan kepada mutakalim, mukhatab, dan goib. Seperti kata ganti dalam isim domir ada 14, yaitu huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Adapun yang kedua adalah alam. Alam adalah isim yang dibuat untuk nama orang, tempat, dan lain-lain. Misalnya seperti Zaidun atau Makkatun. Isim alam terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama yaitu nama. Nama adalah nama yang menunjukkan kepada nama seseorang, misalkan Zaidun atau Fatimatun atau
dan yang lain-lainnya. Adapun yang kedua adalah isim kunya. Isim kunya adalah isim yang disandarkan kepada hal-hal sesuatu yang diawali dengan abun, umun, ismun, dan ibn. Yang ketiga yaitu isim lakob. Isim lakob adalah apapun yang mengandung sifat yang dinamainya. Misalkan seperti Jamaluddin. Selanjutnya setelah isim adapun isim syarat setelah isim alam. Isim syarat adalah isim yang menunjukkan kepada arti syarat atau ini itu. Seperti contoh hadza, hazihi, haula'i, tilka. Selanjutnya yaitu isim mausul. Isim mausul adalah isim yang menghubungkan sesuatu kalimat. Seperti contoh allazi, allazani. Selanjutnya yaitu isim yang diketahui dengan partikel alif lam. Isim alif lam ini menjadi pembeda. Setiap kalimat yang memiliki alif lam atau ditambahkan alif lam yang tadinya nakiro menjadi makrifat. Seperti contoh al-faslu. Selanjutnya yaitu mudhoaf kepada isim ma'rifat. Isim nakiro yaitu mengidofatkan kepada isim ma'rifat. Seperti contoh kitabul waladi. Selanjutnya yaitu munada maksud. Isim nakiro yang mencapai ma'rifat dengan kepastian nama panggilannya seperti ya Ahmad, ya Ali. Kesimpulannya yaitu nomina berdasarkan komponen akhir itu terbagi menjadi dua, yaitu isim sahih akhir dan isim ghair sahih akhir. Isim sahih akhir merupakan isim yang tidak terdiri dari isim mankus, mamdud, dan maksur. Sedangkan isim ghair sahih akhir adalah kebalikannya dari isim sahih akhir, yakni isim yang terdiri dari isim maksur, mamdud, dan mankus. Sedangkan isim berdasarkan kejelasan maksudnya itu terbagi menjadi dua, yaitu isim nakiro dan isim ma'rifat. Isim nakiro adalah isim yang menunjukkan sesuatu yang belum pasti, atau contohnya seperti madrasatun. Sedangkan isim ma'rifat adalah kebalikannya dari isim nakiro, yaitu isim yang menunjukkan kepada sesuatu yang sudah pasti, contohnya seperti zaidun. Oleh karena itu, isim nakiro adalah isim yang masih bersifat umum atau universal, sedangkan isim ma'rifat adalah isim yang bersifat khusus atau spesifik. Sedangkan adapun isim ma'rifat terbagi menjadi 7, yaitu domir, alam, isim isyarah, isim mausul, isim yang diketahui dengan partikel alif lam, nakiro mudhoaf kepada ma'rifat, dan yang terakhir yaitu mudada kepada maksud. Selanjutnya yaitu saya akan menjawab soal nomor 2. Kata dasar leksikal merupakan kata yang belum memiliki imbuhan, sehingga belum mengalami perubahan bentuk dan makna. Kata turunan atau gramatikal atau kata berimbuhan adalah kata dasar yang diberi imbuhan, baik berupa awalan prefiks, sisipan, infiks akhiran, sufiks, serta awalan dan akhiran konfiks. Contoh, yansuroni asal dari yansuru, dari turunan keturunan dari nasoro. Jawaban nomor 1 adalah bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, afiks diistilahkan dengan ahrufuz ziyadah atau huruf tambahan, yaitu huruf-huruf yang masuk dalam kata bahasa Arab sehingga dari penambahan tersebut akan muncul makna. Afiksasi bisa terjadi sebelum atau sesudah, atau disisipkan untuk mendapatkan kata yang sempurna atau kata-kata yang baru. Afiksasi bahasa Arab terjadi pada kata kerja atau fiil,
dan nomina atau isim, maupun dalam rangkaian huruf. Proses ini dapat bersifat inflektif dan derivatif. Dilihat pada posisi biasanya pada bentuk dasar biasanya dibedakan dengan adanya prefiks, infiks, sufiks, konfiks, interfiks, dan transfiks. Di samping itu masih ada istilah ambifiks dan sirkumfiks. Hidayatullah menambahkan bahwa derivasi adalah proses pembentukan kata-kata baru atau dapat diartikan dengan morfemis yang menghasilkan kata dengan identitas morfemis yang lainnya. Misalnya, kata hamida berubah menjadi hamidun setelah mendapatkan perubahan infiks a, maka hal itu disebut morfem derivasi karena dapat mengubah kategori kelas kata dari verba menjadi nomina. Hubungan antara hamida dan menjadi hamidun adalah hubungan derivasi atau hubungan derivasional. Derivasi juga dinamakan dengan morfosemantik, yaitu bentuk proses morfologis pada dataran pembentukan kata baru. Morfosemantik yaitu bentuk proses morfologis pada dataran pembentukan kata-kata baru dalam bahasa Arab, disebut dengan tasrif istilahi. Adapun derivasi terbagi menjadi dua, yaitu denomina dan deverba. Sedangkan morfem infleksi adalah perubahan bentuk kata-kata baru yang terjadi dengan adanya hubungan sintaksis dan tidak berakibat pemindahan kata atau perubahan kata. Infleksi ini bersifat inflektif, meliputi hubungan gramatikal yang berkenaan dengan kategori hubungan persona, jumlah, gender, dan kala. Misalnya, kata muslimun berubah menjadi musliman. Selanjutnya yaitu harfu ilah atau alif wawu ya. Harfu ilah ialah menghapus, mengganti, ataupun merubah posisi huruf ilat atau huruf penyakit ini, yaitu alif wawu ya, untuk menempati posisi huruf ilat yang diganti atau dibuang atau dirubah, atau huruf lain dalam suatu kata. Huruf alif dirubah menjadi huruf wawu, misalnya seperti contohnya syahada menjadi syuhida. Selanjutnya yaitu idgham. Idgham adalah memasukkan huruf pada yang sejenis huruf, kemudian menjadikannya menjadi satu huruf, yaitu dengan cara bertasydid. Misalnya dengan contoh madda menjadi madada. Contohnya pada huruf dal pada lafaz itu, madda aslinya madada dengan huruf yang pertama disukunkan, sedangkan huruf yang kedua diberi harkat tanpa adanya pemisah kedua huruf tersebut. Yang selanjutnya yaitu ibdal atau menggantikan. Adapun ibdal yaitu menghapus atau membuang huruf dan meletakkan huruf lain pada huruf yang telah dibuang. Sebenarnya ibdal dan ilal hampir sama, yaitu sama-sama melakukan pembuangan atau pergantian kata pada suatu huruf. Hanya saja ilal itu khusus terjadi pada suatu huruf yang berupa ilal. Adapun ibdal tidak bisa masuk pada huruf yang sahih atau tidak memiliki huruf ilal. Jawaban nomor 4 yaitu kelas kata dalam bahasa Arab ada 3 macam, isim, fi'il, haraf. Sedangkan dalam kelas kata dalam bahasa Indonesia adalah nomina atau kata kerja, dan kata sifat, kemudian kata tugas. Contoh isim yaitu rijal, sedangkan contoh fi'il yaitu fi'il madi, mudhari, dan amar yaitu daraba, yadribu, idrib. Contoh dari haraf yaitu alkitabu li zaidin. Makna lam di sini menjadi kata kepemilikan untuk si Zaid. Terus selanjutnya yaitu kata benda nomina substantif yang tidak bisa digabungkan dengan afiks manapun, yaitu bumi, kakak, langit.
kata benda yang telah digabungkan dengan sufiks yaitu kemanusiaan, adanya ke dan an. Kata kerja yaitu penulis, kata tugas atau preposisi atau kata depan, contohnya yaitu ibu pergi ke pasar membeli kebutuhan sehari-hari. Kata sifat yaitu cantik ataupun nyaman. Jumlah dalam bahasa Indonesia yaitu singular dan plural, sedangkan dalam bahasa Arab dibagi menjadi 3, mufrad atau tunggal, baitun misalkan. Contohnya selanjutnya yaitu musanna atau dual, baitani. Selanjutnya yaitu jama' atau plural, contohnya buyutun. Adapun kala dalam bahasa Indonesia yaitu kala sekarang, kala lampau, dan kala kemarin. Sedangkan dalam bahasa Arab yaitu adanya fiil madi, mudhore, dan fiil amar. Contoh selanjutnya yaitu jawaban dari nomor 5. Kata kerja atau verba secara bahasa Latin yaitu verbum atau kata. Dalam bahasa Inggris disebut verb. Kata kerja adalah kelas kata yang menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian yang dinamis ataupun yang lainnya. Kata kerja digunakan untuk menunjukkan adanya kegiatan ataupun aktivitas atau keberadaan dari subjek, sesuatu atau sekelompok kata benda atau kata kerja. Contohnya melihat, mendengar, membaca, menulis, dan lain-lain. Berdasarkan verba berdasarkan bentuknya dibagi menjadi 2 macam, yaitu verba asal yang dapat berdiri sendiri dengan afiks, contohnya kataba, qoro'a. Sedangkan kedua yaitu verba turunan, yaitu verba yang telah mengalami afiksasi, reduplikasi, atau berupa penggabungan kata. Contohnya yaitu yaktub, yakro'a. Berikut ini beberapa verba dalam pola bahasa Arab, yaitu ada infleksi pada verba prefektif, fiil madi, yaitu kedua yaitu infleksi pada verba imperatif atau fiil mudhari. Selanjutnya verba ditinjau dari segi komponen atau huruf akhirnya, yaitu terdapat fiil sahih yang hurufnya itu yang alif waw iya, sedangkan itu terbagi menjadi fiil salim setiap kalimat yang huruf aslinya tidak berupa huruf ilat atau huruf ta'dif. Contohnya fa'ala. Yang kedua yaitu mahmuz. Mahmuz adalah setiap kalimat yang salah satu hurufnya berupa hamzah, sedangkan huruf ilatnya terdiri dari mahmud fa, mahmud ain, mahmud lam. Selanjutnya yaitu fiil mudha'af adalah fiil yang salah satu huruf aslinya diulang dan tanpa adanya tambahan kata. Fiil mudha'af meliputi 2 jenis, yaitu mudha'af sulasi atau kalimat yang huruf kedua ain fiil dan huruf ketiga lam fiil berupa huruf yang sama kemudian ditasydidkan. Contohnya madda, asalnya madada. Adapun mudha'af rubai yaitu kata atau kalimat yang fa fiil dan lam fiil pertama terdiri dari huruf kembar dan ain fiil dan lam fiilnya juga. Contohnya yaitu fa'alala, waswasa, zalzala. Fiil mu'tal adalah kalimat yang huruf aslinya baik salah satu huruf atau keduanya alif waw iya berupa huruf ilat. Fiil mu'tal ini terdapat 5 macam, yaitu fiil misal, yaitu kata yang fiilnya berupa huruf ilat. Contohnya yaitu wa'ada, yasara, wasofa. Selanjutnya yaitu fiil azwab adalah kalimat ain fiil yang berupa huruf ilat baik dalam bentuk fiil mujarrad ataupun majid. Contohnya sona, asalnya sowana. Selanjutnya yaitu fiil nakis, kata kerja ketiganya berupa huruf ilat, fa fiil dan ain fiilnya dan lam fiil. Selanjutnya fiil lafif, yaitu fiil yang di dalamnya terdapat 2 ilat yang termasuk huruf asli. Lafif terbagi menjadi 2, yaitu lafif makruf dan lafif makrun. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata.